Selamat datang kembali di Berbaur, satu-satunya dan pelopor acara orang di studio orang. Yeay. Selamat datang teman-teman di Berbaur seminggu. Asik. Enak banget punya teman yang sudah punya banyak podcast dan Punya banyak tim. Iya, dan banyak studio. Betul, punya studionya. Kita bisa keliling-keliling. Punya tim. Betul. Iya dong. Betul. Nggak perlu repot. Iya. Bahkan lu harddisk aja lu nggak bawa. Goblok. Ini terlalu ngerepotin orang, Dur. Nanti saya janjian lagi sama saya tadi buru-buru Bar, sumpah. Nggak, maksud gua, lu ngomong, maksud gua kalau lu nggak bawa, lu bawa, gue juga bawa. Jadi kita semua punya backup, Dur. Betul. Jadi oke, kita dedicate sekarang. Pokoknya tiap kita tag, siapapun dua-duanya bawa harddisk ya. Betul. Oke, siap. Ya udah, jadi lu Siap. bawa, gue bawa. Ya. Ini tuh terlalu ngerepotin. Iya, Dur. nggak sengaja biar saya bisa silaturahmi dengan Bang Ibob. Kan jangan sampai kayak, Abdur mau temenan kalau ada awe doang. Ada perlunya doang. Ada perlu doang, kan Iya, enggak. Maksudnya di luar itu kita bisa berteman Iya, gitu. ya udah, boleh. Keren juga ya. Keren ya, enak ya. Enak. Dan ini enaknya teman-teman, kalau teman-teman itu punya teman-teman yang sudah sukses. Jadi kalau Betul. teman-teman sedang punya teman yang merintis, itu doakan aja Support, sukses. dukung, Iya, support aja. dukung sampai dia berhasil. Betul, karena ketika mereka sudah sukses, kita bisa Menikmati hasilnya. Ikut menikmati hasilnya. Ya, contoh Ubay di Purwokerto begitu Betul. sukses, kita nikmati rumahnya. Betul, kita ke Purwokerto tidak keluar duit. Iya. Betul. Gitu. Tapi kau kenal Awe dari mana, Bar? Ya dari stand up Bekasi lah. Waktu satu angkatan gak? Open mic-nya? Tidak. Awe duluan. Awe tuh angkatannya Aji sama Dodo Harahap. Gua Terus kau bilang kok Dodo Harahap nih seolah-olah seperti saya tahu gitu. Kalau angkatan Ajis oke gitu. lah, itu angkatan Bekasi awal-awal. Ajis Doa Ibu, Awe, Dodo Harahap. Siapa itu, Bar? Dodo Harahap? Orang Batak. Gimana sih? Ya orang Batak. Namanya aja Harahap. Nama panggung deh, nama panggungnya. Namanya Dodo Harahap. Memang begitu? Memang begitu, memang namanya. Kita panggil Dodo Harahap. Iya. Memang namanya Dodo. Harahap kan marga. Iya, cuman saya pikir nama asli, cuman nama panggungnya Tidak, Dodai atau apa. Dodai. Terlalu anak SMP. Ini beliau masih stand up? Tidak mungkin lah. Dia karena saya sudah tidak tahu. Dia sekarang penyiar di, gue lupa, Motion Radio. Ya, Motion Radio. Iya, kalau nggak salah Bang Dodo itu sekarang dulu juga penyiar. Jadi dia ikut stand up, sudah berstatus sebagai penyiar, Dodo Harap. Ini pada tahu, angkatan awal Bang Kepe tahu. Soalnya kan awal-awal Awe datang kan pasti sama Bang Kepe sama Pica awal open mic Awe metik dondong matang materinya bener. Metik dondong matang. Jadi dia bisa akapela, ya kan ya, dia bisa akapela lagu Metik Dondong Mateng. Tapi gue lupa liriknya. Pokoknya Metik Dondong Mateng nih lagu. Lirik, iya. Jadi kayak musik. Tik, tik, tik. Terus dung, ya akapela. tik, metik dondong mateng. Metik dondong mateng begitu. Gitu materinya. Gue lupa tapi setupnya apa. Tapi punchline itu metik dondong mateng jadi lagu dan jadi kayak suara alat musik. Oke. Gitu. Oke. Skillful. Memang orang audio dulu. Ya, tidak hanya premis setapan, saya premis setup beatbox. Betul, akapela. Goblok, gak bisa bedain beatbox sama akapela ya. Tik dong gitu. Ya kan kalau beatbox kan beda. Siapa tahu. Iya. Nah, siapa tahu dia kombinasikan yang gitu. Tik dong mateng. Gak ada. Tik dong mateng gitu. Gak ada. Gua kenal Awe itu di open mic Bekasi. Gue lupa tapi open mic keberapa ya. Open mic Awe keberapa. Pokoknya gue itu open mic pertama itu Januari 2012. Kenapa Anda waktu itu Open mic. Iya. Ikut stand up. Iya. Butuh kehidupan di dunia luar. Di luar harapan indah. Sebelum itu maksudnya Tidak. tidak, maksudnya sebelum itu Anda tahu stand up dari mana? Gue tahu stand up Indo Bekasi pertama kali dari tweetnya Panji. Panji nge-tweet. Berarti Anda sudah follow Panji? Sudah. Oke. Follow Panji, follow Radit gitu. Ya gara-gara nonton video di Comedy Cafe itu. Oke. Dan Anda jatuh cinta lah dengan stand up ini? Iya, ngerasa lucu juga ya, seru ya, follow. Oke. Terus lihat, ada komunitas baru nih di Bekasi, stand up Indo Bekasi. Itu kayaknya akhir 2012 apa ya apa? Iya kan stand up Indo Bekasi itu November kalau nggak salah. Terus Anda follow? Gue follow. Terus gue baru pertama kali datang Januari 2012. Langsung open mic? Langsung open mic. Bagaimana waktu itu? Tentu saja aneh.
Tapi berkenalan lah dengan Awe. Itu belum kenal siapa-siapa Dur. Gua kalau nggak salah ya Nah masa Anda naik Anda nggak kenalan Enggak, sama enggak, Arya enggak, sama enggak, apa? enggak. Waktu itu pokoknya gue datang sendiri. Gue open mic ketiga atau keempat baru akhirnya ngobrol. Oh enggak, gue kenal sama Awe di sharing materi. Pertama kali tuh baru gue diajak ngobrol sama Awe. Ini setelah Anda open mic Setelah ya? open mic, tapi gue lupa itu open mic kedua atau ketiga. Akhirnya ada sharing. Nanti ada sharing stand up Indo Bekasi gitu. Di hari yang lain? Di hari berbeda. Oke. Disitulah baru gue ngobrol sama Awe, baru kenal. Di situ baru kenal. Di situ kenal Awe masih suka pakai baju polo shirt berkerah warna hitam dulu. Oh iya. Iya, masih agak kurus. Kenapa dia pakai polo shirt Ya berkerah? ya mana gue tahu. Ya kan selera fashion orang terserah. Pertanyaan tuh aneh sih Dur. Tidak maksud saya Kalau dia pakai kerah tapi di bawah tuh. Tidak maksudnya begini, saya itu tidak pernah lihat Awe pakai polo shirt berkerah. Kalau dulu sering, gue nggak tahu kenapa. Dulu tuh Awe lebih sering pakai itu dibanding kaos band. Itu sama kaos hitam polos dulu. Oh dia masih senangnya. kerja kali dia. Memang masih kerja. Oh berarti mungkin ini maksudnya di pabriknya atau di Kan tempat ada kerjanya seragam beda. tidak harus pakai yang berkerah mungkin. Gue nggak tahu ya, nggak tahu lah. Pokoknya itulah pertama kali gue ketemu Awe di situ dia masih sama pacarnya yang dulu, yang pernah diceritain Awe di materi stand up-nya. Ah saya tidak tahu. Lu emang gak akrab lu sama? Bukan kan dia ceritain tapi dia nggak sebut nama. Saya juga tidak pernah ketemu iya. orangnya. Kayaknya Awe pernah cerita di seminggu deh. Nah kemudian Pican. Gue kenal Pican itu pertama kali Waktu dia ini. sama di open mic. Waktu dia ketawain bintang BT. Ya itu gue tahu ada nih rombongan Cuba nih, rombongan Cubatis nih. Itu tahu ya, tapi kalau nggak salah perkenalan pertama itu yang stand up di pasar itu loh, Bang Kepet. Yang si Awe stand up di pasar. Adalah pokoknya Awe disuruh stand up di pasar dulu. Ada Bang Kepet, ada Abah Pican, pokoknya ada beberapa orang lagi dah. Disitulah baru pertama kali gue ngobrol. Disitulah gue dikatain mukanya kayak ikan cupang. Sama Pican ini. Iya ya, muka gue kayak ikan cupang ya. Iya benar. Pican bajingan. Iya dari dulu memang begitu dia. Emang gak ada. Tapi emang gue ya. ketawa-ketawa aja gitu. Mungkin Terus gue masih kurus kan, masih kempot pipi terus masih jerawatan, masih yang baru-baru bolong. Mukanya kayak sendal rematik. dia ngomong gitu. Iya. Baru mukanya kayak sendal rematik. Bangsat Pican. Terus lagi ngomong, gue lupa ini lagi ngomongin siapa. Ngatain anjing mukanya jelek banget kayak dengkul dipakein jilbab. Gue itu satu-satunya kalimat yang gue masih inget soal Pican. Gue lupa lah itu lagi ngomongin siapa. Pokoknya di kejadian di situ Awe abis dapat job. Itu tuh job yang rokok itu loh, yang dapat stand up di aneh-aneh. Awe kebagian di pasar. Nah gue lupa itu pasar apa namanya. Daerah Bekasi kok, ditemenin lah. Gue ngikut. Ngobrol-ngobrol. Di situ pertama kali gue ngobrol sama Abah Pican. Habis itu beberapa kali kami bareng-bareng. Karena kan kita pernah yang liburan nyewa villa bareng tuh di Bandung apa di Puncak gitu. Sama, jadi anak-anak stand up Bekasi ikut. Kami pakai mobilnya Indra Turner. Sama anak-anak Cubati satu mobil lagi. Kalau nggak salah itu habis itu juga kita habis dari Villa Puncak Villa Bandung itu yang ke bukan deh, yang nonton Cowboy mah beda lagi. Nonton Cowboy? Ada nonton Cowboy di Cowboy? Kok lu nggak tahu ya itu di mana ya? Taman Safari ya? Yang ada pertunjukan Cowboy yang keluar terus yang ada Pakai kuda. Pakai kuda. Taman Safari. Awe tuh demen tuh nonton gituan, ide-ide dia tuh yang ngajakin. Nonton Cowboy. Dewasa kan? Dewasa Tadi aja sekali. kita datang lagi main monopoli. Iya. Bang Kepet jadi bang. Enggak, dia main juga. Main juga sekaligus bang. Tapi sekaligus jadi bang. Nah, saya tuh pernah tanya Pican, cuman dia tuh juga nggak tahu kenapa ya. Menurut saya kenapa orang Bekasi tuh kalau ngobrol ada aja diksi uniknya, Bar. Kenapa Bar gitu ya? Tahu ya, lingkungan kali ya. Maksudnya kayak dengkul dipakai jilbab. Itu kayaknya emang dia. Muka sandal rematik. Itu kan kayaknya emang dia dah. orang normal nggak ada yang mikir gitu deh. Tapi Betawi begitu gak sih? Tipikal orang Betawi gak sih, Dur? Tapi nggak semua gitu. Depok nggak terlalu deh. Maksudnya stand up Depok ya. Stand up Depok nggak terlalu. Ya beda. Diksinya sehancur si Pican ini ya. Tapi gak semua Bekasi juga sih, Dur. Mungkin orang Betawi kan memang begitu kan.
Mungkin Bekasi yang sopan mungkin Iga Masari doang kali ya. Iya sih, kan kemana-mana juga dia pakai batik. Makanya sopan dia. Iya Dia pakai sih. batik mulu dia. Kayaknya siap-siap kalau ada yang kondangan langsung. Masa prepare-nya segitu? Ya siapa tahu. Enggak lah. Kayak Gusti juga tuh. Kenapa? Gusti aneh. Iya, maksudnya diksi-diksinya ada aja. Iya. Gusti aneh sih memang Gusti aneh. Apa pergaulan di Bekasi itu yang membuat orang perbendaharaan diksinya jadi banyak? Gak tahu ya, mungkin terlalu ini kali ya, nyampur kali ya. Terjadi dengan begitu saja kali ya? Iya kali ya. Bekasi kan termasuk banyak pendatangnya juga kan, Dur. Kita ini kan benteng terakhir sebelum masuk ke Pantura lu, jalur utama lu dulu. Bekasi jalur Pantura ding masuknya. Masih jalur Pantura. Jalur Pantura. Saya waktu ke Kedubes Bekasi, kata Nehru tuh nggak tahu udah dibaca di museum mana gitu ya. Dia bilang Bekasi tuh Van Gogh, Museum Van Gogh. nggak tahu dah, Van Gogh mah lukisan. Iya siapa tahu. Museum apa gitu yang di Bekasi atau di mana? Dia bilang Bekasi itu sebenarnya daerah yang tidak pernah dijajah. Museum Bekasi. Hah, tahu dah. Saya kayaknya ditipu deh sama Nehru. Emang ada Saya Bekasi ditipu ada deh. museum? Ada, dia bilang apa deh. Saya ditipu, Bar. Oh, kalau yang di Tambun apa tuh, yang di Cibitung, yang sebelah kiri? Gak tahu dah, pokoknya itu. Nah, kalau saya Pican tuh bagi saya urban legend. Awe dulu dong, gimana sih? Pican dulu deh. Lah, tadi gua awe dulu. Saya keingetnya Pican Ya dulu udah nih. Pican dulu. Kalau Pican tuh urban legend karena sepanjang jalan dengan Awe itu sering banget ceritain masalah Sepanjang jalan Pican. tuh pas kapan? Ya maksudnya sepanjang jalan tuh tidak harus sepanjang jalan. Maksudnya sepanjang kami bertemu, bercengkrama, ngopi, Iya maksudnya makan. ada apa? Maksudnya ini di momen apa kok Awe ceritain Pican? Di momen-momen ngopi kah? Di momen-momen lagi ngobrol-ngobrol Ini kah? jauh sebelum podcast minggu. Jauh. Kan biasa itu kan dulu kan Ari Kriting tuh suka sekali ngajak ngopi. Nah kalau ngajak ngopi tuh dia pasti WA juga Awe, Ajis. Oh. Sering lah kami tuh ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi, cerita-cerita. Entah di sela-sela reading kah, di sela-sela syuting kah apa, pokoknya ada aja. Oke. Nah Awe tuh sering ada aja cerita dia tentang Pican. Di waktu kita nongkrong itu. Jadi Pican tuh bagi saya kayak urban legend Udah gitu. terdengar orangnya. Terdengar. Fisiknya belum tidak pernah tahu. Saya tidak pernah tahu. Maksudnya kayak saya tahu kekacauan yang dia buat, Iya. tapi saya tidak pernah tahu manusia ini yang Kayak mana apa sih orangnya, bentuknya. Iya, yang- Begitu dari yang udah pernah lu denger, lu pasti punya bayangan kan? Betul. Pican tuh kayak apa? Betul. Begitu pertama kali ketemu, beda nggak dengan bayangan lu? Beda. Jauh. Yang di bayangan lu dulu. Di Di bayang- bayangan lu mendengar cerita dari Awe. Ah. Pican tuh gini, kelakuannya begini, kegiatannya begini. Di bayangan lu Pican kayak apa? Di bayangan saya dia tuh tinggi, Hah? kurus. Kebalikannya semua. Iya, jadi kayak Aldes gitulah. Oh. Di bayangan saya Pican tuh kayak Aldes tuh. Cina. Iya. Maksudnya entah Cina bukan Cina yang jelas tapi putih-putih kayak begitu. Oke, tinggi, kurus kayak Alde. Iya. Bayangan saya tuh udah kayak Aldes gitu lah. Oh. Begitu ketemu Datang saya bilang ya Allah bantet ini. kebalikannya ya. Gendut bantet. Kebalikannya sama Iya. sekali ya. Tinggi, kurus dan sehat kalau Aldes kan. Iya. Iya, kalau ini kan kebalikannya banget. Di dalam ceritanya Awe itu kan Pican tuh suka ngata-ngatain orang. Iya kan? Artinya di kepala saya kalau dia berani ngatain orang, artinya dia mempunyai bentuk fisik yang bagus dong. Dia pasti ya. Ya minimal. Iya. Ya, karena kalau dia secara fisik ya agak kurang, ngatain orang bisa dibalikin. Betul. Aku aja begitu. Iya. Jadi di kepala saya tuh tinggi, putih, pokoknya kayak Aldes lah. Iya, iya. Begitu saya lihat pertama kali saya bilang, ya gendut gini, kok bisa ya dia ngatain orang. Pican. Di mana lu, momen apa lu pertama kali ketemu Pican? Saya ketemu tuh kalau saya lihat pertama kali kan di ini Di mana? video. Video apa? Video bokep. Oh, Spotify dulu belum ya? Belum, makanya lu ada ya. apa? Berarti lu tahu Pican pertama begitu udah seminggu? Sudah seminggu baru saya tahu. Oh, setelah seminggu baru tahu. Oh benar, karena kan waktu seminggu awal-awal juga Awe nggak pernah ngepost Pican. Waktu masih yang Spotify awal-awal. Iya, kayaknya nggak ada video juga kan? Nggak ada. Iya. Belum itu belum tahu. Lu akhirnya tahu dari postingan kali, dari postingannya Awe kali. Mungkin. Pican yang ini. Mungkin akhirnya saya follow.
Twitter atau langsung Instagram? Instagramnya dia. Oh berarti iya. Instagramnya dia pun dia gembok kan. Betul. Sampai sekarang masih gak sih? Udah dibuka. Nggak tahu, pokoknya dia gembok Dia pada gembok waktu ya. itu. Jadi saya mau lihat dia, mau tidak mau saya harus follow. Iya betul. Biar saya bisa lihat Itu pun orang kalau ini. lu abis lu follow nggak ada fotonya dia kan? Iya. Banyakan foto istri dan anaknya kan? Betul. Gitu. Baru abis itu lama entah ketemu di mana lah. Pokoknya baru saya tahu oh ini Pican. Oh dari sekian lama itu lu baru ketemu di podcast seminggu ini lah. Betul. Oh gitu. Baru saya tahu oh ini yang namanya Pican Bajingan itu. Gue sih dari lama, mungkin ya karena circle-nya irisan kan, Stand Up Bekasi, terus anak-anak Cubatis. Iya saya tidak tahu sih. Saya dengar podcast seminggu, saya tuh merasa kayak kenapa ya mereka tidak lanjutin Cubatis itu ya? Masih Oh sudah masih? cuman sekarang vendor bener ya, bikin makanya ngerjain produksian orang, bukan bikin desain sendiri kayak dulu. Oh jadi mereka terima desain dari orang juga? Ya terus jadi bikin? vendor aja, jadi vendor. Oh. Gitu sih yang gue dengar terakhir ya, cuman gue gak tahu kelanjutannya. Karena saya dengar ide-idenya itu keren-keren gitu Cubatis tuh. Emang otaknya aneh semua. Iya. Lu kalau denger cerita-cerita Awe, gue gak tahu lu pernah denger gak ya? Awe tuh ya sama, Awe kan suka ceritain soal keajaiban anak-anak Cubatis kan, ya tongkrongannya mereka lah. Emang lucu-lucu ceritanya dulu. Iya. Gue juga bingung, ini tongkrongan lucu banget. Iya makanya. Gitu. Terus ide-idenya pelesetan-pelesetan apa bahkan dulu sebelum ada Kamengski ya. Betul, kan memang cikal bakalnya Kamengsi kan dari Cubatis. Nah itu dia. Coba andai mereka rajin ya, mereka Ya, semua itu ini kan ya. yang disayangkan Awe. Ya, mereka tuh hebat dalam berkonsep, tapi nggak konsisten. Eksekusinya memang. 2-3 kali udah capek, udah gitu aja. Iya. Makanya kata Awe katanya kayaknya gue nggak bisa sukses deh. Iya. Gue kayaknya gini-gini aja Iya, gitu. itulah. Karena konsistennya kurang. Ya betul, tapi kalau untuk seminggu sih konsisten. Konsisten. Nah lu pertemuan sama Awe pertama kali di mana? Awe pertama kali tentu stand up Fest. bukan. Pokoknya saya sudah di Jakarta. Gak Sekarang- mungkin Dur. Di Malang kan Awe nggak pernah ke Malang. Sun Malang 6 memang lu udah di Jakarta? Sunana Malang Iya, sudah. yang rame banget itu, yang Sudah. yang ada Ardit. Sudah. Oh, itu lu Sudah udah di Jakarta ya. Itu gue pertama kali akhirnya gue ke Malang lagi tuh nemenin Awe waktu itu. Pokoknya Sun 5 Malang aja saya udah di Jakarta. Oh. Jadi saya masuk Suci. Disitulah saya ketemu Awe. Oh iya, Suci 4 duluan ya benar-benar. Ya, Suci 4. pertama kali saya ketemu Awe pas Suci 4 itulah. Apa lagi ngapain? Tapi kan sebelum itu ini kan ketemu secara fisik ya. Tapi kan sebelum itu kan saya nonton videonya. Sering di Metro. Oh iya. Maksudnya Ya. ketemu. Ya. Momen pertemuan langsung. Saya tuh dulu ya ketemu Awe, ketemu Aco. Itu tuh saya Starstruck. iya sungkan mau Oh, ajak ngobrol. takut so asik. Iya, bingung gitu. Ini setelah Suci atau belum? Suci pas Pun Suci itu. pas Suci itu ya? Iya. Masih ketemu di backstage, ketemu Aco. Karena Aco tuh kan beberapa videonya dia di Metro TV tuh divisi pelatihannya Malang tuh pakai itu. Oh. Pakai itu untuk Divisi pelatihan. ya kami punya divisi pelatihan di Malang itu. Stand Up Indo Malang. Ya, Stand Up Indo Malang tuh punya Divisi divisi pelatihan. Stand Up Indo Malang militer. Saya nggak tahu dah namanya apa pokoknya. Maksudnya kenapa namanya begitu? Pokoknya ketuanya Adik Riting divisi pelatihan itu. Ada kritingan polisi memang kan. Dia ada kan. Kapolres dia kan. Kapolres Jeneponto. Kata Benny. Kapolres Jeneponto. Ada kadang dia pakai topi polisi dan pegang pistol begini kan. betul. Ya dia sih wajar sih kalau ada semi-semi. Tidak tahu motivasi dia apa sih. Dia rasa keren sekali sih itu foto. Dia rasa keren sekali. Nah itu divisi pelatihan kami tuh sering pakai videonya Awe, Jui, Dede Kendor. Dede Kendor. Enggak ya karena mirip-mirip Belum. Jui ya. Mirip-mirip Iya. Jui ya. Pokoknya Jui, Awe, Aco ini nih kami sering pakai nih. Untuk dibedah. Betul. Kita bedah bagaimana tarik punchline, bagaimana mencari diksi, bagaimana membelokkan setup. Tadi saya bilang membolehkan. Ada membolehkan, ada membelekan. Ada Membelekan. Gitu. Ada Maaf yang teman-teman. Membelokkan setup. Membelokkan. Nah, jadi waktu saya ketemu pertama di backstage Suci, itu saya kayak aduh. Aduh, canggung. Inilah guru saya. Iya. Bayangin videonya kami pakai loh bertahun-tahun Iya, buat belajar stand up. Kemudian ketemu orangnya di backstage. Akhirnya saya minta foto. Kok aslinya gede ternyata ya? Kalau di video kan kecil.
Wah. Di video kecil aslinya gede ternyata ya. Iya sih, kalau nonton di Videotron, aslinya kecil ya. Iya betul. Waktu di Emang video tergantung sudut pandang aja Dur. Iya betul. Sudut pandang aja Dur. Betul. Itu Awe Pertama kali akhirnya pertama ketemu di kali. Suci. Bahkan setelah itu Bar, ada momen dimana saya tuh canggung banget. Jadi setelah saya beres Suci, Aco tuh ngajakin Aco dan Awe nih, mereka tuh entah bagaimana proyek apa begitu. Pokoknya kalau ingat kami dulu pernah bikin series di XL ya? iya, Yang XL ya? yang OTW judulnya. OTW betul. Yang bertiga di mobil. Yo. Aco bawa, Awe Di depan kiri, depan lu kiri, di tengah. saya di tengah. Yang Itu. maju-maju. Betul. Betul. Itu tuh ya, saya itu kan masih bodoh ya. Maksudnya saya itu tidak tahu bikin. Bagus tapi itu Dur. Iya, saya Series itu, OTW itu bagus loh. saya tidak tahu cara bikin ceritanya. Saya tidak tahu ini. Jadi setiap kali berkumpul di apartemennya Aco kah atau di mana untuk bikin cerita, saya itu Diem cuma doang. bengong-bengong doang gitu. Mereka berdua itulah otaknya itu. Betul memang. Aco Awe itu. Aco dan Awe. Yang bikin itu jadi lucu. Nah itu tuh saya ngerasa kayak, aduh bajingan. Tapi itu kan memang lu baru merantau ke Jakarta Dur. Iya, tapi kayak berasa nggak ada sumbangsi apa-apa gitu saya tuh. Oh. Dalam membuat ide cerita itu. Terus bayangin yang tadi saya bilang 2 orang yang videonya saya pelajari untuk stand up. Lalu sekarang saya diajak satu seri sama mereka gitu. Lu mau nyumbang sesuatu pun ngerasa kayaknya nggak bagus nih. Iya ide gua. kayaknya, aduh kayaknya sudahlah 2 orang ini. udah Tapi lucu. teman-teman ya untuk yang pengen tahu series OTW itu kayaknya kalau lu cari di YouTube masih ada deh. Kayaknya Harusnya mungkin masih ya. ada. Itu adalah itu berapa tahun lalu Dur, gila. Iya, Itu awal-awal banget tuh. 2015 Iya, apa ya? 2015-an kali ya itu series ya. Ya. Itu cikal bakal series tuh. Itu bahkan kayaknya cikal bakal anak-anak komik main series. Tidak, nih. itu tuh sudah ini. Ini sudah apa sih? Yang Ko Ernest pertama tuh apa? Oh iya, yang di kafe. Betul. Yang sama Ulfa. Betul. Ulfa istrinya Pak Ajis. Iya, yang Ari Kriting keluar penjara tuh. Iya. Gua Apa ya namanya ya? Gua lupa juga. Pokoknya setelah itu, Bar. Iya. Ini lanjutannya Kak. Bukan lanjutan, maksudnya project berikutnya. Iya. Iya. Itu pertama kali momen Ko Ernest juga nulis tuh. Betul. Iya, apa ya? Gue juga lupa namanya. Adalah pokoknya Ada, nanti dicari aja lah. Nanti yang di cari. kafe itu. Di kafe betul. Nah, itu series OTW itu yang kayaknya saya akhirnya ngobrol dengan Awe tuh. Maksudnya berani ngobrol, berani WA segala macam tuh di situ. Awe. WhatsApp. Gua pikir lu balik namanya. Mas- Awe WA. Waktu itu sudah ada belum ya WhatsApp? Sudah ada lah ya? Ya sudah dong. Iya sudah ada ya. Sudah lah kalau 2015 mah. Iyalah, sudah saya WhatsApp. Oh. Itu pertemuan pertama dengan Awe. Oh gitu. Tapi saya itu sampai sekarang Bar, Awe itu sama kayak Panji di saya. Jadi Botak. bukan. Ke New York. Saya itu kadang-kadang Suka main basket sih iya. Iya. Sama kayak Panji. betul. Ini sungkan saya bercanda. Oh masih segenan. Masih segan. Kalau sama Pican enggak. Malah justru sama Pican saya enggak. Soalnya Abdur tuh senang banget sama orang gendut. Bener dah. Abdur itu gampang gemes sama orang gendut. Betul. Dulu zaman gua masih lagi gua gendut-gendutnya ya Dur ya. Iya. Abdur tuh suka megangin ini gua. Iya. Karena sininya tebel kan, orang gendut Iya, kan sininya terus tebel nih. perut lu. Perut. Hipsi tuh dia gemes sama Hipsi. Betul. Ketemu Lolong gemes sama Lolo. Iya. Ketemu Mukti gemes sama Mukti. Betul. Makanya waktu ketemu Pican gampang akrab. Gua ngerti kenapa. Iya. Ketemu lu pengen banget ketemu Gusti. Cuman Iya. pengen megang lehernya. Betul. Iya. Abdur tuh fetishnya orang Iya. gendut. Saya suka sekali. Di markas Comika orang audio kita namanya Rafli gendut. Abdur tuh demen banget godain dia. Pokoknya orang-orang gendut. Nah makanya saya tuh gak suka Lolok sama Rigen sekarang. Udah mulai kurus. Iya sosok dia. Sakit Dur. Lolo diabetes. Iya. Ya harus kurus lah. Tapi Gila. jadi gak lucu. Ya daripada mati. Jadi gak imut gitu di mata. Gue juga kan menurunkan berat badan. Iya sih. Lu udah mulai kelihatan. Kurus ya. gua. Udah mulai kelihatan bagus. Pican masih tetap. Tapi kayaknya Pican gitu aja udah bagus deh. Gitu. Udah cukup. Tapi itu penyakitnya banyak Dur. Lu tahu kan dia penyakitnya banyak? Kayaknya emang tua aja sih. Enggak setua itu, gila lu.
Dia seangkatan Awe, Iya, tapi dia kan sakitnya dari sebelum itu. Dari zaman 30-an awal juga udah banyak penyakit dia. Beneran, Oh, iya. beneran. Lu dengerin gak podcast Seminggu? Enggak dengar sih. Yang bagian itu. Dia kan cerita banyak banget penyakitnya. Zaman dia ngantor malah bisa rutin setahun. Saya tuh dengar, oh berarti yang sekarang belum. Saya tuh dengar yang dia zaman berantem sama Pak RT-nya. Buset. Episode awal. Iya, masih yang awal-awal Itu ya. episode awal banget. Saya tuh pokoknya sekarang tuh lagi nyicil pelan-pelan podcast Seminggu, Green Boys. Kenapa? Kenapa baru mulai? Karena saya udah punya kegiatan yang saya bisa dengerin podcast. Disambil? Iya. Oh iya. Soalnya kan kalau lu pernah bilang kan lu udah mulai jarang dengerin musik pun karena ngerasa kayaknya sayang deh waktu gue dipakai untuk dengerin Iya, karena musik. waktu nulis, dengar musik dan dengar podcast itu nggak bisa sambil nulis. Iya. Ya kan? Iya. Baca buku nggak bisa disambi dengan dengar podcast, Iya, nggak bisa itu juga. musik tuh harus kegiatan sendiri ya. Dengar Iya. musik tuh harus kegiatan yang Iya, terus nah akhirnya dengar podcast itu harus ada kegiatan yang memang saya bisa dengar podcast. Oh, apa kegiatannya apa? Ya itu naik KRL itu. Itulah disitulah Oh. cara membunuh waktu di KRL itu dengerin podcast udah paling enak udah. Oh, bener Baru sih. sih. Kalau gue dengerin podcast itu ya selama touring perjalanan di motor. Karena kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi, jadi disambil dengerin, jadi kayak dengerin Nah orang saya pernah melakukan itu tapi saya nggak fokus. Saya nggak fokus sama akhirnya obrolannya. Oh, enggak, gue Karena memperhatikan jalan apa gitu-gitu. fokus gue fokus gue. Lu berarti nggak jago. Iya, Lu saya nggak jago. Atau mungkin belum terbiasa kali. Nggak jago lu. Nggak jago. Enggak, lu kayak. nggak jago Udahlah pokoknya. Ya, nggak jago. Kelihatan kok, Dur. Ya, Kita sudah deh. pulang dari Purwokerto ke Jakarta 14 jam itu bukti nggak jago naik motornya. Bro, itu kan kita tungguin cacing. Siapa cacing? Kok cacing sih? Cacing mah Medan. Ya Ciak juga Medan Sama-sama sih. Medan. Ciak. Kan Tapi kita tetep tunggu Dur. Ciak. Enggak, bukan. Emang lu bawa motor juga lelet. Pelan lu. Karena nungguin Ciak. Tuh, Ciak disalahin. Ntar deh kita coba ya. Oke, kita coba ke Bandung nanti ya. Bandung. Oke. Tapi jangan cepet-cepet juga. Yang santai aja. Tapi gue sepanjang perjalanan kalau touring naik motor tuh memang yang gue dengerin Seminggu, Berisik, Ngabdur, Hoho Hihi, Wawan Canda. Green Boys malah gue nggak dengerin, nggak tahu kenapa ya, nggak dapat koneksinya gue. Coba dengerin satu episode, ya udah gitu aja. Saya tuh merasa Wanda tuh picannya sana. Iya memang betul, memang Wanda tuh anomalinya di sana. Iya, cuman bedanya Pican nggak nyabu aja. Pican tuh nggak nyabu, dia gila karena memang begitu. Iya, Kalau iya. Wanda tuh kan otaknya agak aneh karena nyabu Iya, kan. iya. Nah kalau Pican itu tanpa nyabu ya emang aneh begitu. Iya. Aneh ya, bayangin kalau Pican tuh nyabu juga dulu. Kalau Iya. dulunya dia Lebih nyabu parah dulu. kali ya. Lebih parah kali. Lebih parah kali ya. Kacau Iya, sih iya. orang itu. Seminggu apa? Yang lu iniin soal Seminggu apa? Bocananas. Kenapa orang Yang lu lu tadi bertanya sama Ya, aku, kenapa namanya Bocananas? Kenapa ada bocah ini saya pakai ini ada nanas. Itu juga di awal-awal loh, Dur. Ya, kenapa ya? Gara-gara gue lupa deh episode yang mana, tapi itu lagi ngebahas soal ngomongin setan. Oke. Arwah. Setan nanas. Hah? Gue lupa pokoknya lagi ngomongin setan. Gue lupa nih setupnya kayak gimana, tapi ngomongin setan, pokoknya setannya setan dari buah-buahan. Itu aja udah aneh kan. Setan apa arwah nanas. Nakut-nakutin gitu. Asem-asem seger. gitu. Itulah permainan Awe dan Pican itu. Akhirnya itu asem-asem seger itu viral di kalangan pendengar. Akhirnya mereka mentasbihkan diri sebagai bocah nanas. Oh jadi kan kalau orang kan kayak siapa kamu? Aing macan. Nah kayak gitu. Kan ada dari hewan. Dari unsur hewan ada. Iya. Orang, ada nggak ya yang unsur buah-buahan? Buah-buahan. Gue lupa tapi konteksnya kayak gimana ya pastinya ya. Misalkan pokoknya dari nanas. itu kalimat asem-asem seger itu pada saat itu asem-asem seger itu lucu banget. Akhirnya ditasbihkan jadi bocah nanas. Dari biar gimana kalau ada hantu nanas. Udah asem-asem seger. Asem-asem seger. Banget kan? Gak takut. Orang gak takut. Lalu beneran baru mulai dengerin lagi ya Dur ya? Iya, betul. Iya. Baru mulai dengerin. Jadi pokoknya banyak yang saya sudah download. GJLS termasuk. GJLS juga aneh tuh. GJLS itu saya baru sampai bahkan episode ini
Rispo pun sudah tidak tahu. Pokoknya intinya ini ada episode yang saya baru dengar tuh yang Rispo bilang neneknya dia biologi. Kau bayangkan Bar. Bayangkan itu. Tololnya. Nenek gue biologi. Neneknya dia mata pelajaran. Bayangin. Oh lu udah pernah ini belum? Tolol. Lu udah denger Rispo episode yang loncat umur belum? Belum. Iya, umur gua dulu waktu gue SD tuh umur gua 12. Terus gua 70. Habis 70 umur. Itu apa pokok umur? Iya emang itu ada penyakitnya namanya penyakit loncat umur. Penyakit loncat umur. Nah itu. Aneh banget. Tuh Rispo tuh. Aneh. Jadi lagi pelan-pelan nih saya lagi ngerutin satu-satu baru dengerin dari awal. Makanya Dur kan banyak yang suka bertanya kan kayak Berbaur kok lucunya nggak sepadat nggak banyak kayak podcast yang lain. Ya. Kita mentasbihkan diri bahwa memang kita podcast informatif aja. Podcast informatif. Betul. Karena yang lucu udah banyak. Ya. Yang informatif dikit. Jadi kita main informatif aja. Nah paling tidak informasi yang hari ini adalah teman-teman tahu asal muasal dari bocah nanas. Betul. Emang pasti udah tahu. Emang pasti tahu, lu yang baru tahu. Gak apa-apa itu. Nggak, ini informasi itu aja podcast yang series yang OTW dulu. Oh ya series OTW. Ada tuh zaman-zaman dulu. Betul. Gue tuh termasuk sering dulu ngawal Awe. Dulu Nemenin Awe kemana. Makanya gue datang ke Sun Malang karena Awe stand up. Di situ gue saya diajak. waktu di Metro Awe di ini Merah Kuning Ido. Oh. Ido yang Nah nemenin. tugas gue dulu pas nemenin Awe sekarang diambil alih sama Bang Kepet dan Bang Bobby. Mengvideokan perjalanan mereka di seminggu. Kalau dulu gue kan videoin Awe. Yang jadi idonya sekarang siapa? Seni berarti ya? Iya. Iya ya. Iya Seni. Tapi kan Seni manajer jatuhnya. Ido kan roadman. Berarti nggak ada lagi. Iya, yang paling sering diajak Bang Kepet. Iya. Kalau untuk nemenin main kemana-mana atau pergi-pergian, Ido udah sibuk. Saya ada di masa dimana ketemu Ajis sering bawa Denny Gitong. Nah, emang iya? Emang iya? Sempet? Salah kali lu. Ada kami. Irisannya di mana Bang Haji sama Denny Gitong? Saya syuting di Taman Mini sama Ajis. Denny Gitong datang pakai Vespanya dari Cikarang. Emang lagi mau main kali dia ke Taman Mini. Tahu. Emang iya? Enggak tahu, gue gak inget sih. Saya itu pertama kali saya bertemu. Bukan pertama kali, itu kedua kalinya saya ketemu Denny Gitong. Gak inget gue. Gue gak inget dia pernah nemenin Ajis. Atau ada acara kali ya dia ya? Ya gak tahu, ingetan lu. Pokoknya intinya dia datang tuh karena Ajis manggil. Mungkin ada bantuan kali. Ajis butuh bantuan kali ya? Mungkin. Itu Denny Gitong. Iya. Ya itu deh. Udah berapa lama nih Bang? Nah sudah cukup. Udah cukup. Singkat aja. Cukup. Mantap. Episode berbaur seminggu. Ya. Berbaur jadi pokoknya teman-teman santai aja semua. Studio nanti kami keliling pelan-pelan ya. Kita datengin. Ya. Pokoknya satu studio 2 episode aja. Ya, satu studio 2 episode. Tapi episode yang terakhir tayang nih, saat kita episode terakhir tayang kan yang di Mari Kemari. Betul. Viewernya gede Dur. Gede. Kayaknya orang ngira itu Mari Kemari dah. Iya, banyak orang yang kayak, saya pikir Mari Kemari loh gitu. Tiba-tiba 100.000 sendiri. Iya. Nanti yang di sini juga nanti orang pikir, podcast seminggu ya ini ya? Iya, biarin gak apa-apa kan emang kita gitu kan. Iya. Kita manjat setnya. Picannya udah jadi orang Cina, Awenya jadi orang Timur. Tapi kan Pican emang ada Cinanya dikit. Oh iya. Ada dia Cinanya. Saya pikir dia tuh putih karena Sunda. Ya ada Cinanya. Dia ngakuin. Berarti udah bener bayangan gua dia Aldes itu. Iya secara ada Cinanya, ada yang diambil dari Aldes. Iya, dan sisanya kebalikannya. Nah, ya. Udahlah. Oke. Cukup ya. Kayaknya episode berbaur seminggu kali ini sudah setengah jam. Betul. Sudah cukup, kita ketemu lagi di episode-episode berbaur berikutnya. Saya Bari pamit. Saya Abdur pamit. Sampai jumpa di berbaur studio berikutnya. Terima kasih.